ketika kita membuat penelitian, ya, penelitian kita kalau jenisnya kuantitatif, kemarin sudah saya bahas apa itu kuantitatif dan kualitatif. Maka di dalam kuantitatif itu ada variabel Y. Variabel Y itu variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Ya, saya contohkan misalnya ini disiplin peserta didik. Nah, variabel yang satu lagi disebut variabel X atau variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi. Jadi cara berpikirnya begini, apakah disiplin siswa itu dipengaruhi oleh motivasi belajar? Betulkah orang yang motivasi belajarnya tinggi itu disiplinnya bagus? Ataukah orang yang motivasinya tinggi itu kadang-kadang juga disiplinnya bagus, kadang-kadang enggak? Itu. Jadi mau meneliti masalahnya di sini. Disiplin peserta didik misalnya, mau meneliti disiplin peserta didik. Misalnya di SMA Negeri 22 Tangerang ini dilihat disiplin peserta didiknya kok kenapa rendah misalnya gitu. Nah, dicari apa yang kira-kira mempengaruhi disiplin peserta didik itu. Nah, karena ini skripsi, saya ulang, karena ini skripsi, maka cukup menggunakan variabel yang mempengaruhi itu cukup satu, disebut 1X. Nah, saya contohkan di sini misalnya motivasi belajar. Teman-teman sekalian, jadi isi skripsi kualitatif dan kuantitatif di kampus kita ini, kemarin sudah saya sampaikan, ini mengulang sedikit, cukup 5 bab ya, 5 bab. Bab pertama itu pendahuluan, ini baik kualitatif maupun kuantitatif. Tapi hari ini nanti saya banyak fokus ke kuantitatif. Isi skripsinya itu, 1 bab pendahuluan, untuk bab 2-nya kajian pustaka dan tinjauan teori, bab 3-nya itu metodologi penelitian, bab 4-nya hasil penelitian, bab 4-nya. Nah, bab 5-nya ini penutup, ya, bab 5-nya penutup. Ini isi, ya, isi skripsinya 5 ini, 5 bab ini, ya, isi skripsinya 5 bab ini. Sampai sini ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau skripsinya 5 bab ini saya ulang. Kalau kuantitatif, nah kuantitatif itu apa dan sampai mana proposalnya? Nah, untuk kuantitatif proposalnya 3 bab ini, ya, 3 bab. Nih, isi proposal kuantitatif cukup 3 bab ini. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka dan tinjauan teori, bab 3-nya metode penelitian. Jadi 3 bab ini ya. Ini untuk yang proposal. Baik, saya lanjut. Ini karena ada yang baru masuk, jadi saya terganggu di sininya ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Ini tadi isi proposalnya ya, isi proposalnya 3 ini. Jadi teman-teman untuk membuat proposal kuantitatif cukup 3 bab ini. Bab 4 dan bab 5-nya itu adalah hasil penelitian, dan bab 5-nya penutup. Penutup itu nanti jawaban dari rumusan masalah yang kemarin di bab pendahuluan. Itu maka karena jawabannya itu harus berdasarkan data-data di bab 4, jadi itu realisasi dari penelitian teman-teman semua. Nah, ini ya.
Bab pendahuluan isinya apa saja? Nih, bab pendahuluan, bab 1, pendahuluan isinya apa saja? Saya ingatkan teman-teman sekalian, cara menulisnya ini memang sengaja saya tulis begini, supaya bisa dicontoh. Menulis bab menggunakan huruf kapital semua, angkanya juga menggunakan angka Romawi. Bab 1. Judul babnya pendahuluan, ini menggunakan huruf kapital semua. Nah, bagian dari bab namanya subbab, ini subbab. Karena babnya menggunakan huruf kapital, maka subbabnya A, B, C, D, E, F menggunakan huruf kapital. Ya, menggunakan huruf kapital. Jadi isi dari subbab tersebut menggunakan huruf kapital. Nah, isi dari bab 1, ya, isi dari bab 1 itu isinya, ini saya masih saya hadir Pak ya. Hadir Pak, Harsan hadir Pak. Woi, Bang, kemarin bilang dong, Bang. Hadir Pak. Jadi daerah di ini dulu. Ya. Ini ada beberapa orang ya. Oke, nanti yang hadir satu-satu tadi ya saya capture yang hadir satu-satu. Ya, nanti yang hadirnya bersamaan nanti kita presensi di akhir ya semua ya. Baik, saya lanjut. Isinya bab 1 ini, isinya bab 1. A. Latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Pembatasan dan perumusan masalah. D. Ya. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian. F-nya sistematika penulisan. Jadi bab 1 teman-teman cukup dengan A, B, C, D, E, F. Ini untuk yang penelitian kuantitatif. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi penelitian kuantitatif itu ya yang kemarin menggunakan data-data kuantitatif. Nanti datanya diangkakan. Ya, kalau misalnya orang bilang puas banget itu berapa? Diangkakan misalnya sampai 5 misalnya untuk yang puas banget. Kalau yang sekedar puas dan seterusnya itu diangkakan. Itu menggunakan data kuantitatif. Nah, isinya bab 1 hanya sampai F ini. Latar belakang masalah. Ini ya. Jadi latar belakang masalah itu isinya adalah masalah yang melatar belakangi kenapa Y ini perlu diangkat. Ya. Jadi isinya, saya ulang, kalau misalnya contoh ini pengaruh motivasi belajar yang jadi X-nya terhadap disiplin peserta didik yang jadi Y-nya di SMA Negeri 22 Tangerang Selatan ini menjadi tempat penelitiannya, maka masalahnya itu fokus di Y. Sekali lagi, masalah penelitian itu fokus di Y. Jadi masalah penelitian yang ditulis di latar belakang masalah itu adalah masalah-masalah yang melatar belakangi kenapa muncul adanya tadi misalnya disiplin kok rendah itu apa masalahnya. Nah, ya, masalahnya adalah
masalah tentang guru metode mengajarnya monoton misalnya, ya. Misalnya gurunya jarang masuk. Misalnya rumah peserta didik sangat jauh dari tempat sekolah, sedangkan cuacanya misalnya sedang tidak kondusif. Ini semua masalah itu ditulis. Ini cara menulis latar belakang masalah. Nanti masalah-masalah itu cari datanya. Data bisa berasal dari jurnal atau hasil penelitian sebelumnya, itu lebih bagus. Seandainya data dari penelitian susah ditemukan, cari data penelitian itu agak ya susah untuk menemukan itu, maka boleh menggunakan berita-berita sebagai data yang mendukung latar belakang masalah ini. Ini latar belakang masalah. Nah, setelah latar belakang masalah, kemudian nulisnya adalah identifikasi masalah, tadi yang di B. Identifikasi masalah itu tersusun dari masalah yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah. Karena itu, semua masalah yang teridentifikasi dan ditulis di identifikasi masalah ini harus dibahas di latar belakang masalah. Jadi misalnya tadi tentang guru yang mengajarnya caranya monoton. Misalnya ditulis sini. Maka harus dibahas di latar belakang masalah. Misalnya tentang jarak rumah dengan sekolah, serta didik ini jauh-jauh dan misalnya situasi dan kondisi cuaca tidak memungkinkan sehingga mempengaruhi disiplin belajar tadi. Itu ditulis di sini misalnya, maka di latar belakang masalah harus dibahas dan seterusnya. Jadi bab 1 isinya latar belakang masalah, 2 identifikasi masalah, A latar belakang masalah, B identifikasi masalah. Nah, setelah diidentifikasi masalah tersebut, maka perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah di C. Nah, kalau sini karena tidak banyak masalah yang digali, jadi sesungguhnya cukup hanya satu masalah. Misalnya tadi masalah disiplin siswa yang nanti dikaitkan dengan motivasi belajar siswa tersebut misalnya. Maka rumusnya hanya satu masalah. Nanti misalnya dibatasi hanya pada disiplin siswa. Rumusan masalahnya bagaimana? Karena judulnya adalah pengaruh motivasi belajar. Jadi X tadi terhadap disiplin belajar peserta didik. Disiplin ini disiplin belajar ya. Tapi di sini cukup ditulis dengan disiplin peserta didik. Maka rumusan masalahnya misalnya apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin peserta didik di SMA Negeri 22 Tangerang Selatan? Boleh. Ya, jadi pengaruh X terhadap Y, atau misalnya masalahnya begini. Misalnya sudah membahas, melakukan penelitian awal dan lain sebagainya, ketemu sesungguhnya motivasi belajar itu ya sangat terkait dengan disiplin peserta didik, atau sebaliknya disiplin peserta didik itu sangat mungkin dipengaruhi oleh motivasi belajar, misalnya temuannya begitu. Bisa saja nanti rumusan masalahnya misalnya seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin peserta didik. Nah, itu caranya begitu. Ini pembatasan dan perumusan masalah. Setelah pembatasan, maka yang harus ditulis ini adalah tujuan penelitian. Kalau tadi peneliti
menuangkan dalam rumusan masalah misalnya, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin peserta didik di SMA Negeri 22 Tangerang Selatan misalnya, maka tujuan penelitiannya gampang. Tujuan penelitiannya adalah untuk mencari besar pengaruh atau untuk mencari untuk mengetahui adanya pengaruh X1 tadi, X1-nya berarti motivasi belajar, untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin belajar. Itu tujuannya begitu nulisnya. Gampang ya? Ini karena buat skripsi jadi mudah, masih mudah. Untuk mengetahui itu masih boleh. Nah, kalau nanti dilanjutkan ke tesis atau disertasi, kalau tujuannya hanya untuk mengetahui, itu kurang. Itu masih kualitas skripsi. Jadi karena teman-teman di sini diajarkan untuk bagaimana menyusun skripsi, maka untuk mengetahui sebagai tujuan penelitian itu masih boleh. Terus gimana redaksinya? Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin belajar. Ya, gitu. Jadi sampai sini ada yang bertanya? Saya pelan-pelan nih. Ada yang bertanya? Maaf Pak, Ya, silakan. ini ya saya bukan mau nanya, itu presentasinya nggak ada ya Pak ya? PowerPoint-nya nggak ditampilin ya sama Bapak? Nah, memang nggak tampil ya? Belum Pak. Oke. Ya, Ya Allah, saya kira tadi tampil. belum Pak. Sekarang sudah kelihatan. Iya sudah Pak. Jadi mulai mana tadi? Mulai awal nggak tampil ya? Ya Pak. Copot. Sekarang sudah kelihatan? Sudah. Ya, ini ya isi skripsi ini ya, isi skripsi ya. Isi skripsi 5 bab, isi skripsi saya ulang cepat. Nggak kelihatan lagi, Pak. Ya. Isi proposalnya ini 3 bab. Isi proposalnya. Bab 1 pendahuluan. Ya, bab 1 pendahuluan. Ya, bab 1 ya. Isinya apa pendahuluan itu? Saya ulang sedikit cepat. Isinya ini. Apa nggak tampil lagi, Pak? Nggak tampil lagi? Iya, Pak. Oke. Ada. Udah kok Pak, udah tampil. Tampil ya. Udah. Baik, nanti kalau misalnya paparan saya tidak tampil, diinfo saja. Jadi isi bab pendahuluan itu dan model nulisnya begini. Kalau yang di judul bab ini menggunakan kapital semua, judul subbab ini hanya awal kata yang menggunakan huruf kapital, kecuali huruf sambung dan enggak. Pembatasan P-nya besar, perumusan P-nya besar, masalah M-nya besar, dan seterusnya. Ini karena ngulang. Nah, latar belakang masalah, ini tadi kan latar belakang masalah ya. Ini saya ulang. Di sini kan ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada pembatasan dan perumusan masalah. Saya akan uraikan ini satu-satu. Kalau sistematika penulisan, nanti bab 1 nulis apa, bab 2 nulis apa, bab 3 nulis apa, bab 4 nulis apa, bab 5 nulis apa, sesuai dengan tadi di awal. Sesuai dengan ini supaya ngerti. Nah, jadi sistematika penulisan itu sesuai dengan ini. Mulai dari belakang. Nah, latar belakang masalah tadi isinya masalah-masalah ini. Identifikasi masalah itu isinya masalah yang teridentifikasi.
Tadi sudah saya bahas, ini supaya tampil ini ya, slide-nya. Pembatasan dan perumusan masalah, tadi sudah dibahas isinya ini. Jadi, misalnya perumusan masalah, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin peserta didik di SMA Negeri 22 Tangerang Selatan? X dan Y-nya nggak usah ditulis. Saya ulang, X dan Y, ini, huruf X dan huruf Y, dan kurungnya ini nggak usah ditulis. Ini hanya mengingatkan kepada kita bahwa motivasi belajar ini sebagai variabel X, variabel yang mempengaruhi. Disiplin peserta didik ini variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Oke. Nah, tujuan penelitian tadi untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin belajar. Jadi jangan pengaruh X terhadap Y, X-nya apa, Y-nya apa, tulis. Nah, manfaat penelitian, ini ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Manfaat teoritis itu manfaatnya apa kira-kira? Mulai dari misalnya teman-teman ini meneliti kebijakan, ya mulai dari pembuat kebijakan, atau kalau mau meneliti sekolah, manfaatnya apa buat sekolah itu? Baik buat kepala sekolah, buat gurunya, buat orang tua yang menitipkan anaknya, dan lain sebagainya. Itu manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis itu, nanti hasil penelitian ini secara teori manfaatnya apa? Itu ya, manfaat teoritis dan praktis. Kemudian sistematika penulisan sudah saya sampaikan tadi. Nah, bab berikutnya, ini bab kedua, tadi judulnya ya, judulnya pengaruh motivasi belajar sebagai X, variabel yang mempengaruhi, terhadap peserta didik sebagai Y yang dipengaruhi. Nah, kita mulai dari sini. Nulisnya sama, bab 2 juga menulisnya dengan huruf kapital, judul babnya juga huruf kapital. Isinya ini, isinya itu ada landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, asumsi, paradigma dan kerangka penelitian, D, hipotesis. Hipotesis karena tadi penelitiannya itu tentang motivasi belajar, jadi pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin belajar, jadi hipotesanya apa yang dari bacaan teman-teman dari landasan teori ini menemukan hipotesa apa? Hipotesa itu maksudnya adalah orang sering menyebut hipotesa itu kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara itu maksudnya apa? Begini dulu dari teori. Jadi teman-teman itu nanti menulis landasan teori, tulisannya, nah kira-kira begini, landasan teori itu. Jadi landasan teori tadi kan ada dua variabel, ya, variabel Y dan variabel X. Untuk landasan teori bahas dulu variabel Y-nya. Jadi landasan teori 1, misalnya tadi disiplin peserta didik, bahas dulu tuh disiplinnya, ya, jangan X-nya dulu, yang dibahas Y-nya dulu, nomor satunya Y. Kalau tadi disiplin ya berarti disiplin peserta didik itu dibahas dulu, apa itu disiplin. Kalau di S1 masih inilah ya, apa itu disiplin, apa itu peserta didik, itu dulu ya. Nanti disiplin peserta didik itu bisa terjadi kapan, apa yang kira-kira faktor apa saja yang membuat disiplin peserta didik itu meningkat, itu tulis semua. Nah, karena kita di STAI, nanti sertakan juga, misalnya dalil-dalilnya apa, itu boleh. Setelah membahas disiplin, karena disiplin itu sebagai variabel Y, baru yang kedua, bahas variabel X-nya, motivasi belajar. Nah, itu. Ini landasan teori. Jadi, nanti di bawah A ini, angka 1,
angka 2. Ya gitu. Pakai angka Arab itu, yang 1, 2, 3 itu angka Arab namanya. Penelitian terdahulu yang relevan itu maksudnya adalah penelitian-penelitian sebelumnya, baik itu skripsi, tesis, atau disertasi yang kira-kira bahasanya itu, membahasnya itu mirip-mirip lah, ada relevansinya dengan apa yang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini sedang teliti. Apa manfaatnya penelitian terdahulu yang relevan? Manfaatnya 2, paling tidak ya. Yang pertama, menunjukkan bahwa apa yang diteliti oleh peneliti sekarang itu berbeda dengan peneliti sebelumnya. Ini belum pernah diteliti. Karena apa? Karena sesungguhnya yang disebut karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah menjawab rumusan masalah. Kalau sudah diteliti oleh orang lain sebelumnya, sudah diteliti, ya berarti rumusan masalahnya sudah diselesaikan oleh orang sebelumnya. Kalau masalahnya sudah diteliti, sudah diselesaikan oleh orang-orang sebelumnya, ngapain lagi kemudian kita sebagai peneliti baru ini, misalnya ngapain harus diteliti ulang, itu kira-kira gitu. Jadi saya ulang, kalau penelitian ini sudah diteliti oleh orang lain, maka tidak perlu lagi kita teliti. Ngapain diteliti ulang? Karena sudah dijawab pertanyaannya oleh orang lain. Sebentar, saya mau menyapa. Yang Bud ini siapa ya, Bud ini? Bud, ada Bud itu siapa? Junaidi, Pak. Junaidi, oke. Nah ini saya capture ya, saya capture. Junaidi, Pak, yang Bud. Oke, yang Bud Junaidi. Nanti saya tulis. Nah ini Bud. Atau kalau misalnya bisa diganti nama, boleh diganti nama. Nanti ini saya capture biar itu ya. Ganti nama ini lebih bagus. Ini siapa? Ya, salam ya. Assalamualaikum. Ya Pak Agus. Pak. Salam. Assalamualaikum Pak. Ini yang penelitian terdahulu yang relevan. Berarti kita harus mencari sesuatu yang memang belum benar-benar dibahas ya Pak ya, kalau gitu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Dan sekaligus menjawab Pak Agus. Karena ini penelitian terdahulu yang relevan, namanya juga relevan, gitu ya. Jadi yang mirip-mirip. Jadi penelitian orang-orang sebelumnya yang mirip-mirip dengan penelitian kita. Misalnya orang lain juga membahas motivasi. Bedanya apa motivasi yang kita bahas dengan motivasi orang lain? Oh, kalau orang lain itu misalnya motivasinya dia bukan motivasi belajar, motivasi kerja misalnya. Itu harus jelas. Jadi pertanyaan Pak Agus tadi, apakah harus penelitian ini penelitian baru yang belum pernah diteliti oleh orang lain? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, boleh saja sudah diteliti oleh orang lain, tapi nanti teman-teman ini harus tahu apa bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Jangan cuma beda tempatnya. Caranya begini, misalnya tadi penelitian sebelumnya meneliti tentang motivasi belajar. Motivasi belajar. Terus yang sekarang misalnya Pak Agus juga meneliti motivasi belajar. Apa bedanya motivasi belajar yang Pak Agus teliti dengan penelitian sebelumnya? Misalnya nanti dijelaskan, oh kalau penelitian sebelumnya itu membahas motivasi belajar anak SMA. Kalau penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah motivasi belajar buat anak TK. Nah, terus dijelaskan, apakah beda nggak motivasi belajar anak TK dengan anak SMA? Dimungkinkan sangat berbeda. Karena motivasi belajar anak TK itu misalnya sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Kalau motivasi belajar anak SMA itu
sudah mulai ada pikiran mandiri, ada keinginan sendiri, ya misalnya begitu. Jadi sama-sama motivasi belajar siswa, peneliti harus bisa menempatkan penelitian kita ini apakah mengulang penelitian orang sebelumnya atau ada celah dari orang sebelumnya yang belum dibahas oleh mereka kemudian kita teliti saat ini. Nah, itu yang pertama. Makasih Pak Agus. Yang kedua, fungsinya penelitian terdahulu yang relevan ini adalah untuk menjadi tambahan referensi. Jadi karena orang lain sudah pernah meneliti dan penelitiannya itu relevan dengan penelitian kita, namanya relevan itu kan mirip-mirip ya, sebagai tambahan referensi. Jadi nanti bisa memasukkan, misalnya di footnote-nya ngambil dari tesis, ngambil dari skripsi, ngambil dari disertasi, ya itu kan berarti kan boleh ya, boleh ngambil dari penelitian sebelumnya. Itu ya, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Sambil saya lanjutkan. Oke, ini saya presentasi saya. Wah, ini kalau ada yang masuk saya harus mengulang begini lagi nih. Ini kalau masuknya belakangan begini nih, ya. Mengganggu teman yang sudah jalan. Baik. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Ya, salam, silakan Pak. Jadi pada intinya kita itu bisa mengambil bahan-bahan yang memang relevan dan kita juga bisa pakai buat nambah-nambah tambahan bahasan kita kalau gitu ya Pak ya. Betul. Boleh. Ya, boleh. Tapi yang penting tadi satu harus di footnote disebutkan sumbernya dari mana. Yang kedua, kalau itu menjadi masalah yang akan kita teliti, kita harus bisa menunjukkan di mana perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ya. Baik, saya lanjut. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, boleh ambil jalan. Jadi sudah sampai penelitian terdahulu yang relevan. Nih. Yang ketiga, asumsi paradigma dan kerangka penelitian nanti secara detail bisa dibahas nanti, tapi secara garis besar begini Mas saya. Jadi asumsi kita itu apa setelah membaca tadi misalnya? Saya membaca teori-teori tentang motivasi belajar siswa misalnya. Oh ternyata kalau siswa itu yang termotivasi, motivasinya tinggi, nah, misalnya dari teori itu, rata-rata siswa yang memiliki motivasi tinggi itu seneng banget belajar. Karena seneng banget belajar, sehingga cara belajar di rumah pun misalnya, dia bisa mengatur waktunya. Dia juga rajin ke sekolah. Bahkan, misalnya sekolah itu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pembelajaran secara rutin ini terganggu, nah, anak-anak yang disiplinnya tinggi ini merasa kayak ada yang kurang, misalnya dari teori-teori yang kita bahas. Terus dari teori itu kemudian kita menemukan juga misalnya, ternyata anak-anak yang motivasi belajarnya tinggi, cenderung misalnya mau mengikuti pelajaran itu nggak mau terlambat. Atau dia tidak mau cepat selesai juga. Dan lain sebagainya. Itu misalnya teori-teori yang kita temukan. Maka asumsinya itu kalau begitu motivasi belajar itu sangat mungkin mempengaruhi disiplin belajar siswa misalnya. Nah itu asumsi kita. Dan seterusnya nanti paradigma seperti apa, kerangka penelitian itu kerangkanya modelnya seperti apa, nanti ada gambar kerangkanya. Tapi ini secara garis besar ke arah situ. Hipotesa itu sering diartikan sebagai dugaan sementara atau kesimpulan sementara. Maksudnya begini.
Setelah menyusun teori, landasan teori yang di A itu, setelah membaca penelitian terdahulu yang relevan, setelah merumuskan asumsi, paradigma, dan kerangka penelitian, nah, jadi peneliti ini menduga ada pengaruh, misalnya. Jadi dugaan penulis ini ada pengaruh atau terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap disiplin, ya. Jadi hipotesanya, kesimpulan sementaranya setelah membaca teori dan lain sebagainya tadi, kesimpulannya begini, kalau begitu, kalau lihat teori-teori yang saya baca dan lain sebagainya tadi, kelihatannya kok ada ya pengaruhnya. Nah, kira-kira gitu ya. Itu disebut sebagai kesimpulan sementara atau dugaan sementara atau hipotesa, hipotesis. Jadi hipotesanya adalah, misalnya gitu, terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin peserta didik. Itu hipotesanya. Saya ulang, misalnya hipotesanya terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin peserta didik. Misalnya hipotesanya itu. Setelah membaca teori tadi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, penelitian kuantitatif itu pada dasarnya adalah menguji hipotesa ini. Benar nggak sih hipotesa saya? Benar nggak ada pengaruh antara motivasi belajar dengan kedisiplinan peserta didik. Jadi penelitian kuantitatif itu menguji hipotesa yang disusun oleh peneliti, oleh penulis. Nah, hipotesa ini dipengaruhi oleh teori yang dibaca. Contoh, ya saya ulang, mungkin pernah saya sampaikan juga di kelas ya. Misalnya peneliti mau mencari pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa, misalnya terhadap hasil belajar peserta didik. Misalnya teori-teori yang dibaca itu begini. Oh, kalau orang tuanya miskin, anaknya rajin membantu, terus anaknya juga dia tidak pengen miskin kayak orang tuanya. Orang tuanya juga mendorong, mendampingi, memotivasi anaknya supaya terus belajar. Terus menasihati anaknya, nak, kamu itu belajar yang rajin supaya tidak seperti orang tua kamu ini. Dimotivasi tuh sama orang tuanya, misalnya yang dibaca begitu. Anak-anak yang ekonomi orang tuanya rendah, rata-rata punya ketabahan, punya daya tahan. Wow, itu rajin, nggak putus asa, semangatnya itu, misalnya begitu. Sehingga dari situ karena semangatnya bagus, rajin, kemudian keinginannya tinggi untuk berhasil, ya, pinter ngatur waktu karena terhimpit ekonomi tadi, sudah bosan dengan miskin misalnya, ya, maka dari sekian pengalaman yang dimiliki oleh siswa ternyata membuahkan hasil yang bagus. Dengan keinginan yang seperti itu, motivasi begitu, disiplin yang bagus itu, anaknya orang miskin ini akhirnya belajarnya rajin dan nilainya bagus. Oh, terus begini, kesimpulan sementaranya begini. Ternyata anaknya orang miskin itu nilainya bagus kalau belajar. Sekolahnya itu pinter-pinter. Nah, itu namanya kesimpulan sementara. Ya, kesimpulan sementara, hipotesa. Namanya hipotesa. Maka hipotesa itu tergantung dengan teori yang dipilih. Makanya landasan teori itu ada di atas. Teman-teman harus menyusun dulu.
Atau begini, ternyata teori yang dibaca oleh peneliti itu beda. Saya contohkan dengan contoh yang tadi, anak orang miskin. Sekarang anak orang kaya. Kalau anak orang kaya itu, misalnya gitu ya, yang dibaca nih, bacaannya, ternyata anaknya orang kaya itu fasilitasnya banyak. Cenderungan anaknya itu juga pengen kaya, orang tuanya juga tidak mau kekayaannya hilang. Sehingga orang tuanya memfasilitasi anaknya supaya bisa belajar, panggil guru, ya nanti dilesin ke sana kemari. Nah, terus ya difasilitasi supaya anaknya bisa belajar terus misalnya. Kalau nilainya dirasa menurun, dicarikan lagi. Misalnya yang dibaca itu, misalnya, maka dengan kemampuan yang seperti itu, anaknya orang kaya, akhirnya nilainya bagus juga. Sehingga hipotesanya, ya, kalau begitu anaknya orang kaya, hasil belajarnya bagus. Oh, hipotesa itu namanya hipotesa, kesimpulan sementara. Nah, nanti membuat kalau pengaruh itu apakah pengaruh positif atau pengaruh negatif. Pengaruh positif itu searah. Searah itu maksudnya begini. Contoh tadi misalnya, kalau anaknya orang miskin, hasil belajarnya bagus. Jadi kalau searah itu semakin miskin orang tuanya, semakin bagus hasil belajar anaknya. Itu namanya pengaruh positif. Searah. Positif itu searah. Kalau miskin itu semakin miskin orang tuanya, semakin hasil belajar anaknya itu bagus. Atau yang tadi, yang kedua, teori yang kedua karena membacanya ketemunya teori-teori yang orang kaya tadi. Terus begini, oh anaknya orang kaya hasil belajarnya bagus. Berarti semakin kaya orang tua, itu semakin bagus hasil belajar si anaknya ini. Nah itu namanya hipotesa. Penelitian kuantitatif itu menguji betul nggak sih hipotesa ini benar. Betul nggak kesimpulan sementara yang dilakukan dari bacaan-bacaan tadi ini benar apa enggak? Nah, itu dibuktikan dengan penelitian. Nah, itu ya. Jadi bab 2 isinya adalah nih 4 sub ini. Nah, ini penulisannya ya, cara menulis itu nanti ini menulisnya ya. Penulisannya disesuaikan dengan PUB. PUB itu ini nih saya selak sedikit supaya nanti teman-teman ketika menulis sesuai dengan aturan. Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia, dulu EYD, ya. Ini PUIB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, balik nih, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau aturan yang berlaku. Nah, kalau ada istilah-istilah asing nanti nulisnya, ya mulai bab 1, bab 2 dan seterusnya itu, kalau ada istilah asing, yang dimaksud dengan istilah asing apa? Yang dimaksud dengan istilah asing itu, maksudnya begini, kalau skripsi teman-teman itu bahasa Indonesia, maka semua yang bukan bahasa Indonesia disebut asing. Entah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa saja, selain bahasa Indonesia disebut bahasa asing. Istilah yang digunakan di situ disebut istilah asing. Ya, itu namanya asing. Kemudian, kalau nanti menulis, teman-teman sekalian, kata ganti orang pertama itu saya, aku, itu jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. Tadi ada yang masuk, mana nih saya lihat? Nggak ada. Oke, saya lanjut sharingnya. Masih terlihat ya? Ya, kata ganti orang pertama, saya, kami, kita, ini jangan dipakai.
Kalau terpaksa pakailah kata penulis atau peneliti. Ya, ini tadi kata bab menggunakan huruf kapital. Tadi ya. Terus kutipan. Ini kutipan berfungsi sebagai pendukung terhadap pembahasan dan komentar atau analisis atau kritik dengan menampilkan alasannya. Nah, ini kutipan harus dari sumber asli. Cari ya, usahakan kutipan dari sumber asli. Kecuali jika sumber asli sudah langka dan penulis tidak menemukannya. Selama masih ada sumber aslinya, cari sumber aslinya. Kutipan dari sumber yang sama berturut-turut, ini nanti kalau menulis maksimal 3 kali. Misalnya menulis siapa ya, sudah orangnya sama, buku yang dipakai sama, itu maksimal 3 kali berturut-turut. Harus diselak lagi orang dulu, baru boleh digunakan. Boleh lagi digunakan, tapi nanti diselak orang lain dulu. Nah, ini sudah masuk 22 tadi ya. Oke. Ya, saya lanjut. Kutipan ini langsung yang kurang dari 5 baris ditulis di antara 2 tanda kutip. Jadi kalau misalnya kutipan langsung 4 baris ke bawah, itu masuk di dalam alinea. Tapi kalau yang 5 baris lebih, itu nanti dibuat baris tersendiri. Lepas dari alinea. Ini bahasan ini kutipan ya. Tentang footnote. Ini pengutipan ayat Al-Quran harus utuh, kecuali sangat panjang yang tidak berkorelasi sama sekali dengan pembahasan. Maka ditulis di antara 3 titik 3. Misalnya ini titik 3 dulu, ayatnya dipotong misalnya. Kalau misalnya nggak terlalu panjang, ya utuh. Kalau misalnya ayatnya panjang banget, modelnya begini, 3 titik, ayat, ini titik lagi, 3. Pengutipan ayat tidak perlu diberi catatan kaki, nggak harus di footnote. Setiap pengutipan ayat harus menyertakan 4 hal. Jadi ada teks asli ayatnya, ada terjemahannya, kecuali kalau misalnya ini disertasi ya. Misalnya tesisnya apa, skripsinya itu bahasa Arab, itu nggak perlu. Nah, ya kemudian ada kutipan ahli, maksudnya setelah teks asli ayatnya, kemudian terjemahannya, baru nanti menurut mufasir siapa gitu ya. Ini skripsi, kasih skripsi. Ya, ini ada yang masuk lagi ya. Baik, ini setelah ini nanti kalau yang masuk nggak di ini dulu deh, biar tidak terganggu yang lain. Nah, saya lanjut. Terjemahan ditulis italik. Jadi kalau misalnya ayatnya, nanti terjemahannya ditulis italik ya. Italik itu miring. Italik itu miring. Oke, saya lanjutkan. Ini pengutipan hadis, footnote. Nah, ini footnote. Oh, cara nulis footnote. Ini cara nulis footnote. Cara nulis footnote nih saya perlu. Ini. Footnote itu ya catatan kaki. Jadi di kita menggunakan footnote ya, kita menggunakan footnote. Footnote itu dapat berisi sumber pengambilan data atau informasi. Dapat kata-kata itu dari mana gitu. Nah, footnote bisa berisi komentar persetujuan. Wah, itu di footnote karena setuju dengan tulisan yang di atas atau ketidaksetujuan, penjelasan atau tambahan informasi yang relevan yang jika diuraikan dalam teks ditulis di atas itu mengganggu urutan, maka ditulis di footnote. Dalam satu nomor catatan kaki dapat berisi banyak uraian dan rujukan atau sumber, boleh ya. Semua kutipan menggunakan catatan kaki, footnote. Jadi kita menggunakan footnote, bukan catatan akhir yang disebut endnote atau innote atau body note. Itu biasanya teman-teman kalau ngambil di Google biasanya pakainya body note nih. Nanti tulisan terus ada dalam kurung. Misalnya Agus, 2013. Nah, itu namanya body note. Kita tidak menggunakan body note tapi menggunakan footnote. Nomor footnote menggunakan angka Arab. Ini namanya angka Arab ya, ini bukan angka huruf Arab kan. Ini namanya angka Arab.
dengan posisi naik sedikit dan ditulis seperti paragraf baris pertama, rata kiri kanan atau justified, ukuran font 10. Nomor footnote mulai 1 pada setiap bab. Oke, saya lanjut nih. Nah, ini bab 3-nya. Bab 3 isinya ini. Populasi dan sampel, sifat data, variabel penelitian dan skala pengukuran, instrumen data, jenis data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tempat penelitian, jadwal penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Ini kalau buat proposal. Jadi kalau proposal tadi saya sampaikan sampai sini. Populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif harus. Makanya penelitian kuantitatif tadi saya contohkan, misalnya contohnya tadi di SMA Negeri 22 Tangerang Selatan. Sudah ketahuan populasinya berapa orang. Kalau mau meneliti siswa, berarti harus tahu jumlah siswanya berapa orang yang diteliti. Misalnya ada 1.200 siswa misalnya. Dari 1.200 itu berapa yang diambil sampel? Nah, ini nanti begini, cara ngambil sampelnya nggak boleh sembarangan. Cara ngambil sampel itu harus mengikuti caranya siapa. Makanya nanti baca buku, misalnya menurut Suharsimi Arikunto, sampel itu kalau lebih dari 1.000 boleh menggunakan 5% misalnya Suharsimi bilang begitu misalnya ya. Maka nanti penulis bilang gini, jadi dalam penelitian ini menggunakan teorinya Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa ketika populasi itu lebih dari 1.000, sampel diperbolehkan mengambil 5%. Nah, 5% dari 1.200 itu berapa? Nah, gitu nanti. Sehingga jumlah sampelnya sekian orang. Nah, nanti cara ngambil sampelnya juga ada. Misalnya kalau 1.200, 5% dari 1.200 itu berapa itu? 5% dari 1.200. Coba kita kalikan ya. 5% itu berarti 0,5 kali 1.200. Oh, berarti 60 orang misalnya. Supaya dapat 60 orang ini caranya bagaimana? Itu nanti ngikuti siapa? Nah, karena ada cara-cara, misalnya pokoknya acak. Yang penting jumlahnya 60 orang. Oke. Boleh. Nah, itu namanya memilih sampel secara acak murni. Nanti enggak harus kami memilih sampelnya di stratifikasi dulu. Stratifikasi itu dipilih secara tingkat. Berarti nanti ngambil kelas 1-nya berapa, ngambil kelas 2-nya berapa, ngambil kelas 3-nya berapa. SMA itu berarti ngambil kelas 10 berapa, ya kelas 11 berapa, kelas 12 berapa misalnya gitu. Itu di tingkat-tingkat begitu. Tapi jumlahnya tetap 60. Itu menggunakan teori siapa, ngikuti siapa, itu harus ditulis tuh. Jadi ini sampai ke jadwal penelitian, nanti di akhir nulis daftar pustaka. Oke, sampai sini teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Saya persilahkan dulu untuk bertanya. Mana yang belum paham?